Hai, halo WWE Universe. Kenalin nih, aku Rio. Aku host baru dari WWE Universe Indonesia. Sebelum kita mulai, aku mau minta maaf nih sama teman-teman. Kalau ternyata sepanjang episode ini pembawaanku kurang menarik atau masih kaku atau masih terbata-bata. Wajar lah, masih episode pertama. Nanti kalau udah episode 5, 6 ternyata masih kaku, ya udah marahin aja. Tapi untuk podcast kali ini kita ngebahas hal yang hangat-hangat dulu deh, yaitu tentang Bobby Lashley melawan The Miz di Raw edisi 2 Maret 2021. Hasilnya tuh ya seperti yang kita duga lah, Bobby Lashley menang, megang WWE Heavyweight Champion, dan kemungkinan bakal ngebawa championship itu ke WrestleMania. Sebelum pembahasannya, ada baiknya teman-teman buat subscribe dulu nih akunnya. Ya kalau bisa sekalian follow juga akun Instagram kita. Di bawah tuh bakal ada linknya, tinggal dipencet aja. Ya gimana, bantulah supaya dunia gulat di Indonesia nih naik gitu. Dulu tuh sempat naik kan, era Ruthless Aggression era, Undertaker, John Cena. Naik tuh, orang pada tahu semua, Rey Mysterio, Big Show. Ya sekarang di era Roman Reigns, Seth Rollins, Rusev, orang-orang ya udah nggak tahu gitu pegulat zaman sekarang. Makanya kita yang masih ngikutin ya kalau bisa ikut meramaikan lah khazanah pergulatan tanah air ini. Kita langsung ke topiknya aja. The Miz dan Bobby Lashley. Bisa dibilang kedua pegulat ini kurang sering lah bersinggungan di masa lalu. Waktu Bobby Lashley lagi hangat-hangatnya di WWE tahun 2005 sampai 2008. Do itu sempat jadi inilah kekuatan baru di WWE, sampai diduetin sama Donald Trump lawan Umaga. Ya sehebat itulah dia, apalagi dia kan badannya kayak bodybuilder gitu kan. Tapi di saat yang bersamaan The Miz ya masih ini juga, masih rookie, baru lulus dari Tough Enough, reality show-nya WWE waktu itu. Jadi mereka belum ketemu. Akhirnya Bobby Lashley kontraknya putus, pindah ke TNA. Berkarir di sana. Sedangkan di sisi lain The Miz malah menanjak karirnya. Tahun 2011 doi main eventing WrestleMania 27. Di situ dia ngelawan John Cena. Sedangkan Bobby Lashley di tahun segitu udah mulai masuk ke MMA. Kalau nggak salah waktu April 2011 tuh pas The Miz lawan John Cena, si Bobby Lashley lagi lawan John Otto di Titan Fighting. MMA dia nih. Doi emang punya basic bela diri sih. Terakhir akhirnya Lashley bersinggungan sama The Miz tuh tahun 2019 deh. Waktu ada Miz TV. Di situ Lashley sama The Miz saling sindir lah tentang siapa yang lebih hebat, siapa yang title-nya lebih banyak, siapa yang lebih jago dan lain-lain. Sampai akhirnya The Miz marah, nyerang Bobby Lashley, lempar-lemparan kursi, dan nothing gitu. Setelah itu nggak ada tindak lanjut. Sempatlah ketemu, tapi cuma sebatas ini sih, sebatas tag match gitu. Ya kalau udah kenal WWE udah tau lah seberapa sering mereka lempar tag match random kayak gitu. Di situ The Miz lanjut feud sama Shane McMahon, sedangkan Bobby Lashley 2019 era itu Doi itu baru kalah dari Demon Balor di WrestleMania buat Intercontinental Champion. Habis itu Doi juga lanjut fight sama ini nih, Braun Strowman. Kalau nggak salah itu yang sampai adu panco lah, tarik tambang dan lain-lain. Adu kuat-kuatan lah. Buat yang nonton masa ini pasti ingat banget lah, ada Layoras zaman segitu yang tiap kali Lashley muncul terus dia dengan annoyingnya teriak Lashley. Lucu banget sih zaman itu Bobby Lashley-nya. Jelas dikit deh. Tunggu. Lanjut ya. Udah 2019
nggak ada angin, nggak ada hujan. Siapa yang sangka coba tahun ini Maret tahun 2021 akhirnya mereka beneran bertarung satu sama lain ya. Bukan sembarang bertarung pula. Pertarungan mereka yang ini tuh pertarungannya tinggi banget, sekelas WWE Heavyweight Champion lah. Itu apa ya, semacam puncak dari semua puncak di WWE. Stone Cold Steve Austin, Shawn Michaels, Bret Hart, semuanya udah pernah megang title itu lah. Hari ini kita dihadapkan dengan The Miz dan Bobby Lashley. Berarti sudah sehebat itu loh mereka, sudah seberkembang itu. Dari yang awalnya lempar-lemparan kursi, ya sekarang udah rebutan di main event lah. Kilas dikit, Miz tuh bisa jadi juara di WWE ya karena megang Money in the Bank. Awalnya Money in the Bank ini dipegang sama Otis. Iya men, Otis yang itu, yang random banget bisa megang Money in the Bank. Bayangin tahun 2019 lagi serunya nih, Randy Orton, Andrade Cien Almas, Finn Balor patah-patahan rebutin Money in the Bank. Tiba-tiba pas Mustafa Ali udah mau menang, tiba-tiba Brock Lesnar muncul, menang dah. Bayangin tahun 2019 yang menang Brock Lesnar, 2020 yang menang Otis. Langit dan bumi. Ya bukan ngeremehin Otis sih, tapi tujuan dari Money in the Bank sendiri itu kan ya buat nyari pemenang title kelas tingginya WWE lah. Kalau bukan Universal ya WWE Heavyweight Champion. Makanya pas ini dipegang sama Otis, orang jadi mikir Otis ini bukan yang powerful kayak Brock Lesnar, dan kayaknya bukan juga tipe yang rising star seperti misalnya kalau siapa ya rising star, misalnya kalau Kevin Balor yang menang ya kita bakal iya aja. Bahkan kalau Adam Cole yang masih di NXT tiba-tiba menang ya kita bakal happy juga. Tapi kalau Otis anggapannya buat komedi adegan komedinya WWE aja, belum bisa buat beneran yang jadi pemimpinnya WWE lah. Yaudah, akhirnya setelah Doi menang, kita akhirnya terbukti Money in the Bank tuh nggak dianggap serius. Jarang banget Otis masuk TV dan lain-lain. Nggak dapat fight yang beneran penting. Di situ kita pertanyain deh logikanya Vince McMahon, kok berani banget ngasih Otis? Gimana nggak dipertanyain coba. Dari Doi baru menang aja, Doi itu udah langsung ngomong kalau mau make Money in the Bank-nya itu buat menangin gelar tag team buat Heavy Machinery gitu. Ya bayangin lah, ini gelar susah banget nih. Saingannya buat dapat tuh ada AJ Styles, Daniel Bryan, dan fans tuh paling pengen, seingatku waktu itu fans paling pengen buat Aleister Black yang menang. Giliran dia menang, dia pengen make buat tag team gitu. Ya kita tahu sendiri lah, tag teamnya WWE itu kadang suka dianggap bercanda gitu. Mana di saat yang bersamaan Money in the Bank di versi cewek juga kan nggak jalan gitu. Asuka menang sehari, besoknya udah ditukar sama title gara-gara Becky Lynch hamil gitu. Ya udah harapannya tinggal yang dicowok ini, yang dicowok dipegang Otis jarang masuk TV. Ya kurang lebih gitulah. Tapi akhirnya kesabaran kita bertuah lah. Otis akhirnya dapat storyline lagi. Ya selain storyline pornonya sama Mandy Rose lah, akhirnya Doi dapat lagi. Kali ini storyline-nya Doi lagi sibuk kejar-kejaran sama John Morrison dan The Miz. Gara-gara John Morrison tuh berkali-kali nyoba curi Money in the Bank-nya Otis. Dan setelah dicuri ternyata isinya kotak makan, setelah dicuri isinya pisang lah, aneh-aneh lah. Sampai karena keseringan dicuri itu akhirnya tiba-tiba muncul adegan pengadilan tuh, hakimnya JBL. Di situ ada Ron Simmons juga. Di situ mereka di adegan pengadilan tuh ya mereka rebutan Money in the Bank. Sampai akhirnya karena JBL disogok sama The Miz, akhirnya dia bilang Money in the Bank itu dipertaruhin aja di pay-per-view Hell in a Cell. Udah akhirnya
Nah, di Hell in a Cell ini secara mengejutkan, Tucker yang udah kita kira sebagai sahabat sejatinya Otis, yang mungkin bahkan udah kayak saudaranya Otis gitu, dari di NXT udah barengan, pakai baju yang sama gitu, tiba-tiba dia ngehianatin Otis. Dia mukul Otis, Otisnya habis itu langsung kena pin sama The Miz. Akhirnya The Miz yang megang Money in the Bank. Nggak lama ada draft. Di draft itu The Miz pindah ke Raw. Di Raw dia di sini nih, di Raw dia modalnya bagus nih si The Miz. Di Raw dia modalnya Money in the Bank, sama itu The Miz pindah lah ke Raw dengan modal Money in the Bank di tangan kanan, dan di sisinya ada John Morrison sebagai sidekick. Wah, lumayan nih pelan-pelan dari Otis ke The Miz. Akhirnya ada maknanya lah sedikit Money in the Bank. Beberapa kali nih Miz berani ngancam buat cash in. Waktu zamannya Otis tuh nggak pernah, seingatku nggak ada upaya lah dari Otis buat cash in Money in the Bank. Di zamannya Otis nih, di zamannya The Miz nih, doi berkali-kali nih ngangkat harkatnya Money in the Bank sebagai gelar yang cukup penting lah di WWE. Di situ doi sempat bikin semacam koalisi lah bareng AJ Styles. Waktu itu AJ Styles kalau nggak salah di TLC ya, di TLC TLC 2020, doi ngelawan Drew McIntyre. Di situ The Miz ngebantuin AJ Styles di Raw edisi sebelumnya. Ya di situ kita nganggap bahwa The Miz tuh sengaja koalisi sama AJ Styles karena anggapannya mungkin lebih mudah buat cash in kalau AJ Styles dibandingin waktu lawan Drew McIntyre yang badannya gede kan. Akhirnya udah dan beneran terbukti di pay-per-view di TLC, di ladder match kalau nggak salah. Tiba-tiba di tengah pertarungan The Miz dan John Morrison muncul ngehajar si AJ Styles sama Drew McIntyre, terus udah cash in. Di situ akhirnya match mereka diubah jadi triple threat match. Jadi Drew McIntyre, AJ Styles sama The Miz tarung nih. Tapi ya itu, AJ Styles juga punya omos kan buat interference. Jadi akhirnya The Miz gagal menang di situ. Namun dia di Raw besoknya Money in the Bank-nya malah dibalikin sama siapa nama general manager? Adam Pearce. Dibalikin gara-gara katanya yang cash in tuh John Morrison bukan The Miz, sedangkan seharusnya yang cash in tuh harus si pemegangnya langsung gitu. Karena dibalikin. Itulah kisahnya The Miz megang Money in the Bank sampai akhirnya doi berapa kali ngancam Drew McIntyre juga habis itu. Sampai akhirnya terjadilah Elimination Chamber tahun 2021. Di sini awalnya mulai dari kayaknya dari pre-show. Di situ John Morrison menangin match buat bisa ngegantiin Keith Lee di triple threat untuk US match. Di situ akhirnya Matt Riddle, John Morrison lawan Bobby Lashley. Secara mengejutkan, Matt Riddle di situ berhasil ngalahin John Morrison. Sehingga doi yang menang US match. Di situ sedangkan match selanjutnya di situ ada Elimination Chamber untuk WWE title. Di situ ada Drew McIntyre, ada Sheamus, ada Jeff Hardy, Kofi Kingston, yang isinya bekas juara semua lah. Di situ mereka bertarung, Drew McIntyre menang. Selesai menang, Bobby Lashley lagi frustasi datang nih ngehajar Drew McIntyre. Tiba-tiba habis ngehajar datanglah The Miz, cash in, pin 1, 2, 3 menang. Akhirnya juara baru The Miz. Tapi di situ orang-orang udah pada kayak, ya ini buat
transisi aja lah The Miz. Nggak mungkin The Miz bakal megang lama, apalagi reality show-nya Miz and Maris kan bakal keluar bulan April ini. Ya semacam ajang promosinya inilah USA Network yang kebetulan megang Raw kan, supaya The Miz namanya naik lagi. Ya mungkin supaya ini juga sih, ngelindungin Drew McIntyre supaya dia nggak kelihatan kalah banget lah. Soalnya Drew McIntyre nih kalau sepenglihatananku ya bakal dijadiin aset besarnya WWE di masa depan. Umurnya masih 35 juga, badannya gede. Ya bakal jadi aset lah. Terus lanjut akhirnya di Raw setelahnya ya udah Leslie nagih sama The Miz, katanya ya semacam kamu kalau nggak aku bantuin ya kamu nggak bakal menang gitu. Kasihin aku match buat title itu sekarang juga gitu. Bla bla bla. Akhirnya katanya ya udah minggu ini Bobby Leslie lawan The Miz, tarung. The Miz tuh berkali-kali nih lari sampai akhirnya Shane McMahon datang ngumumin kalau match ini tuh bakal jadi lumberjack match. Mungkin buat teman-teman udah tahu sih, tapi lumberjack match ini semacam match di mana dua orang nih bertarung di atas ring. Di pinggir ring itu bakal dipenuhin sama pegulat-pegulat lain. Ya gunanya supaya kalau ada yang cabut pengen lari langsung dimasukin lagi gitu. Jadi mereka ini benar-benar cuma bisa bertarung di dalam ring aja. Matchnya squash juga kan, nggak lama sejak bel dibunyikan, Leslie lakuin full Nelson ke Miznya langsung tap, udah selesai, juara baru di WWE. Ya kemungkinan Leslie ya bakal ngebawa gelar ini sih ke WrestleMania. Kemungkinan ya mungkin kalau dari sekarang bisa jadi lawan Drew McIntyre. Tapi potensi lain sih, para fans juga udah ngarepin dari dulu buat Bobby Leslie lawan Brock Lesnar. Nggak tahu sih Brock Lesnar mau balik lagi atau enggak. So dia kan salah satu yang termahal juga. Ya kemungkinan lain lah. Mungkin kalau buat WWE sekarang ya Raw ini yang paling sulit, kita belum bisa nerka gitu. Kalau di SmackDown kan udah jelas, Sasha Banks lawan Bianca Belair, Edge lawan Roman Reigns. Kalau di ini udah ini di Raw malah masih kabur sih. Asuka lawan Charlotte mungkin, tapi bisa jadi dari Rhea Ripley juga. Itulah tentang apa ya, tentang WWE Championship saat ini. Nah, sedikit aja kita ngebahas tentang apa sih efeknya dari kemenangan Bobby Leslie ini. Dari aspek historis lah. WWE ini di Twitternya aku lihat beberapa kali sejak hari ini tuh posting tentang Bobby Leslie ini sebagai apa ya, istilah pegulat kulit hitam lah ya. Pegulat kulit hitam yang menangin WWE title. Saya kan kalau kita ngelihat di sejarahnya emang masih sedikit sih. Kalau WWE Heavyweight Championship yang pernah menang kulit hitam tuh cuma The Rock, Kofi Kingston, dan Bobby Leslie. Itu pun masih banyak yang menyaksikan The Rock juga, karena katanya The Rock itu lebih Samoan daripada hitam gitu. Walaupun bapaknya The Rock itu Ron Simmons. Siapa ya? Don Johnson kayaknya. Itu ya emang kulit hitam gitu. Sedangkan di selain WWE title itu ya sebenarnya ada ini juga sih, World Heavyweight Champion gitu, yang pernah dipegang Booker T sama Mark Henry gitu. Jadi bisa dibilang ada 5 lah juara dunia WWE yang kulit hitam. Kalau dulu ada WCW juga pernah ada Ron Simmons gitu. Ya anggapannya masih historis lah buat zaman sekarang. Seorang kulit hitam bisa menang title paling tinggi di WWE. Walaupun kalau kita ngelihat di
di mid card di papan tengahnya tuh ya sekarang Big E lagi megang. Sebelumnya Bobby Lashley megang ya di US title dan lain-lain. Di NXT kemarin Keith Lee sempat megang juga. Ya semacam historis. Tapi kalau mau dibilang ini cuma karena supaya historis Bobby Lashley menang, enggak juga sih. Karena pada dasarnya ya kita semua tahu lah Bobby Lashley itu emang hebat, emang potensial dari dulu. Dia secara fisik menang banget. Nggak banyak di WWE yang badannya besar tapi jadi kayak dia itulah. Misalnya kalau ngelihat kayak Finn Balor yang six pack tapi kan badannya nggak bulking kan, beda sama Bobby Lashley ini. Jadi emang kalau material look aja udah champion banget lah dia. Hanya kurangnya dari dulu sih di promo. Makanya Doi berkali-kali ganti mouthpiece, ganti manajer. Dulu sempat Lio Rush lah. Sampai akhirnya sekarang Doi dapat The Hurt Business dipegang sama MVP. Dapat nih faction berempat nih sama Shelton Benjamin sama Cedric Alexander. Akhirnya beneran fans yang awalnya tahun lalu, bayangin tahun lalu Bobby Lashley itu masih dicari storyline yang aneh banget. Doi tiba-tiba jadi selingkuhannya Lana yang bikin Lana cerai dari Rusev gitu. Dari cerita yang seaneh itu di tahun 2020 bahkan sampai ke bawah ke WrestleMania, tiba-tiba di 2021 dia udah jadi champion yang bakal ngebawa WWE Title Championship di WrestleMania tuh loh. Oke. Makanya sih kalau menurutku di WWE itu yang penting sebenarnya promo juga. Makanya penting banget buat pegulat yang hebat tapi nggak jago buat ngomong. Penting banget buat punya manajer yang baik gitu. Makanya Brock Lesnar tuh ya kita nggak pernah lihat dia lepas dari manajer dalam waktu yang lama. Karena dengan manajer yang tepat dia tuh bakal kelihatan seperti monster yang nggak bisa dilawan gitu. Siapa lagi sih yang kepengaruh banget sama keberadaan manajer gitu. Kita lihat Andrade Cien Almas gitu, sempat jadi US Championship, bahkan jadi juara NXT di 2017-18 kayaknya. Ditinggal Zelina Vega malah udah nggak pernah masuk TV lagi gitu. Makanya penting banget untuk bisa promo itu. Begitu juga buat Lashley. Makanya akhirnya dia bisa menang di tahun 2021 ini ya nggak lepas dari kehadiran MVP sih. Soalnya tanpa manajer yang tepat, tanpa promo yang tepat, fans tuh nggak bakal ngedukung gitu. Dan kalau fans juga dari media sosial lagi dari rating televisi nggak menunjang, WWE itu nggak bakal ngejadiin seseorang jadi champion. Makanya kayak kalau dari dulu kayak ngelihat fans ini harus juara nih, ini paling jago backflip lah, ini paling cepat gerakannya. Tapi ya kalau promonya dia minus ya susah juga buat dijadiin. Karena ya itu kalau buat jadi juara WWE Championship itu kamu bakal jadi ambasadornya mereka itu loh, yang bakal dibawa ke mana-mana, masuk TV di mana-mana, masuk talk show dan lain-lain. Jadi kalau mereka nggak jago ngomong atau nggak punya karisma yang bagus ya bakal sulit buat mereka gitu. Harapannya sih buat tahun 2021 ini Bobby Lashley bakal punya fight yang bagus ya. Bakal ketemu orang yang pertarungan yang macam-macam lah. Buat jangka pendek pengennya lihat dia lawan Drew McIntyre dulu sih. Tapi kalau buat jangka panjang di Raw ini siapa sih yang seru sekarang? Brock Lesnar sih sebenarnya. Tapi Brock Lesnar tuh pasti bakal disimpan buat kalau ada fans suatu saat nanti. Terus pengen juga Bobby Lashley lawan yang kecil-kecil gitu. Mungkin Ricochet itu kalau di
pelan-pelan dibangun karismanya, dibikin storyline yang bagus sampai akhirnya bisa jadi penantang Bobby Lashley, bisa seru juga. Atau enggak Cedric Alexander dari dulu kan sempat digodain nih kayak bakal dihianatin dari The Hurt Business. Ya kalau doi bisa bagus ceritanya ya bisa jadi penantang yang bagus juga buat Bobby Lashley. Tapi kalau sekarang masih terlalu cepat lah. Masih banyak lagi sih sebenarnya yang pengen kita lihat. Soalnya sekarang tuh kebanyakan yang nama-nama bagus sih, kebanyakan aku ngelihatnya di SmackDown ya, ada Seth Rollins, Roman Reigns. Sedangkan di Raw itu ya kebanyakan sisi-sisi ini aja. Kebanyakan pendatang baru. Sedangkan yang nama-nama besarnya malah yang agak susah gitu, kayak Randy Orton, The Fiend, mereka udah berkali-kali di recycle buat ini gitu, buat bertarung di gelar itu. Jadi udah nggak seakan basi gitu loh kalau tiba-tiba mereka nantang lagi AJ Styles dan lain-lain. Jadi ya itu sih, emang Raw sekarang tuh lagi butuh lah namanya juara baru. Mereka lagi kaku-kakunya gitu. Asuka udah megang gelar udah hampir setahun. Drew McIntyre juga selain waktu Randy Orton sempat megang singkat dulu, Drew McIntyre tuh udah kelamaan juga dari WrestleMania udah megang ini WWE Championship. Udah waktunya lah nama-nama baru muncul di Raw tuh. Ya dengan kehadiran Bobby Lashley ini ya harapannya ya bakal banyak storyline yang seru sih di sana. Kayaknya itu dulu ya buat pembahasan hari ini. Mungkin teman-teman bisa ngasih kritik lah atau saran buat podcast episode 1 ini. Kalau memang menarik buat kalian ya bisa tinggalkan komen. Nanti kita, siapa tahu ada tema dari teman-teman yang dianggap menarik, kita bisa bahas lebih jauh gitu. Ya kalau bisa mintain sama inilah WWE Universe Indonesia buat nyariin aku teman duet. Ya bingung juga 30 menit harus ngomongin satu topik gulat sendiri. Aduh, maaf ya bos. Ya udah, terima kasih teman-teman. Salam pergulatan.